وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين يا رب العالمين. Yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada seluruh para habaib, para kiai, para asatid, para alim ulama, para santri dan santriwati, dan seluruh para alumni, dan tak lupa kepada pejabat pemerintah, aparat pemerintah, dan kepada seluruh masyarakat Ciamis, wabil khusus kepada guru kita Kiai Misbahul Munir, mata'anallahu bituli hayatih wa adama baqa'ahu fi sihhatin wa afiyah. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat, dapat membimbing kita sehingga kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Amin. Allahumma amin. Tak lupa kepada Al-Habib Abdullah Asgaf, mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh yang hadir di peringatan Isra wal Mi'raj, pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad SAW, mendapatkan keberkahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat, bahagia dunia akhirat. Insyaallah berkat Nabi Muhammad, berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, iman Islam kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kepada pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meninggal dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam ini sebetulnya saya cuma silaturahmi, karena saudara saya jauh-jauh ke Jawa Timur untuk belajar ilmu agama, putra dari Kiai Misbahul Munir, saudara Ahmad Hasanuddin atau yang dipanggil AHA. Kemudian ini tambahan saja, bonus saja, mungkin saya sedikit membagi ilmu warisan Nabi Muhammad SAW yang insyaallah menjadi tambahan ilmu kita, yang insyaallah menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang Isra wal Mi'raj, itu ceritanya sangat panjang sekali, sangat panjang. Padahal kejadian Isra wal Mi'raj itu cuman sebentar. Padahal di Al-Quran juga, karena di Al-Quran disebutkan kejadian Isra wal Mi'raj itu menggunakan lafaz lailan, bukan menggunakan lafaz al-lail. Kalau al-lail itu satu malam, atau al-lailata itu satu malam, tapi menggunakan kata-kata lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan itu kalau diartikan bahasa Indonesia itu sesaat di waktu malam. Bahkan ada riwayat
Nabi melakukan perjalanan yang jauh, mulai kota Madinah, kemudian ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj, bertemu dengan Allah, kemudian kembali lagi. Itu diriwayatkan tempat duduk Nabi Muhammad yang ditinggal oleh Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad kembali lagi, tempat duduknya masih terasa hangat. Karena sangat-sangat cepatnya perjalanan tersebut, sehingga tidak bisa dipercaya oleh akal. Karena itu kita alhamdulillah, kita diberikan kekuatan iman kepada Allah, percaya dengan kejadian Isra wal Mi'raj. Itu iman yang sangat luar biasa. Karena kalau diterima oleh akal, itu tidak mungkin akal kita menerima. Karena kejadian Isra wal Mi'raj diterima hanya dengan keimanan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Karenanya di dalam Al-Quran, firman Allah menerangkan tentang Isra wal Mi'raj. Allah menggunakan kata-kata subhanalladzi. Kata-kata subhan, bertasbih, itu biasanya digunakan li ta'ajjub. Kalau kita heran kepada sesuatu, kita menggunakan kalimat subhanallah. Melihat keindahan pemandangan gunung misalkan, kita mengucapkan subhanallah, alangkah indahnya. Sesuatu yang benar diucapkan kalimat subhanallah. Kejadian Isra wal Mi'raj karena tidak bisa diterima oleh akal manusia, yang hanya menerima adalah keimanan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Karena itu Allah menggunakan kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi walaupun kejadian itu sangat singkat, tapi kalau diceritakan secara detail, insya Allah 2 hari, 3 hari, 1 minggu nggak selesai-selesai. Yang dengarkan capek, apalagi yang ngomong. Oh, tidak mungkin selesai, karena sangat panjangnya perjalanan tersebut. Akan tetapi di malam ini mungkin sedikit yang terpenting pelajaran untuk kita ambil perjalanan Isra wal Mi'raj. Mari kita bahas sedikit demi sedikit, yang insya Allah menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Amin. Sebab terjadinya Isra wal Mi'raj, sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kasihan melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sedih. Isra wal Mi'raj itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur, membesarkan hati Nabi Muhammad untuk supaya tidak sedih. Karena di tahun itu Nabi Muhammad ditinggal oleh paman yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, yang selalu membantu perjuangan Nabi Muhammad. Dan yang paling menyedihkan lagi, Nabi Muhammad ditinggal oleh Siti Khadijah, istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah ini istri yang paling dicintai, karena ketika Nabi Muhammad mempunyai istri Siti Khadijah, Nabi Muhammad tidak nikah lagi, kecuali kalau ketika Siti Khadijah wafat, kemudian baru Nabi Muhammad menikah lagi. Karena itu ada riwayat Nabi Muhammad menikah sebanyak 12. Istrinya Nabi Muhammad 12. Ada yang mengatakan kalau seluruhnya istri Nabi Muhammad sekitar 20 lebih. Dan ketahuilah, Nabi Muhammad menikah lagi itu setelah ditinggal oleh Siti Khadijah. Kenapa? Karena Siti Khadijah ini sosok perempuan yang sempurna. Cantiknya, ya, Siti Khadijah mempunyai cantik. Baiknya, akhlaknya sempurna 100% ada di Siti Khadijah. Karena itu ketika Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh Siti Khadijah, sedih Nabi Muhammad. Padahal Siti Khadijah itu karena sangat cintanya dengan Rasulullah SAW. Siti Khadijah itu riwayatnya adalah saudagar kaya.
Siti Khadijah itu kekayaannya itu di dalam riwayat mempunyai kekayaan 2/3 di kota Mekah. Kekayaan Siti Khadijah. Jadi sekitar 70% kekayaan yang dimiliki oleh Siti Khadijah. Tapi karena cintanya kepada Nabi Muhammad, kekayaan seluruhnya diberikan kepada Rasulullah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan agama Allah Subhanahu. Sudah kaya, baik itu Siti Khadijah. Kaya juga baik. Akhlak dengan suaminya itu Siti Khadijah. Karena itu Nabi Muhammad nggak perlu nikah lagi, karena sudah cukup istrinya mempunyai sifat 100% yang dimiliki oleh keistimewaan, kehebatan wanita-wanita lain. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah pun selalu memikirkan Nabi Muhammad. Ketika Siti Khadijah mau meninggal, Siti Khadijah itu pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku itu selalu memikirkanmu wahai Rasulullah. Memikirkanmu untuk memperjuangkan agama Allah. Dan dulu memang aku kaya. Sekarang aku sudah serahkan kekayaanku untukmu wahai Rasulullah untuk memperjuangkan agama Allah. Yang aku pikirkan bukan sekarang ya Rasulullah. Kalau sekarang mungkin aku bisa membantumu wahai Rasulullah. Yang aku pikirkan ketika aku wafat ya Rasulullah. Siapa yang akan mendukung dan membantumu wahai Rasulullah. Dan pesanku wahai Rasulullah, kalau aku meninggal," kata Siti Khadijah, "kalau aku meninggal dunia dan engkau membutuhkan harta untuk memperjuangkan agama Allah, kamu jangan segan-segan wahai Rasulullah, keduk kuburan saya wahai Rasulullah. Keduk kuburan saya, ambil apapun yang ada di kuburanku, tulangkah, kayukah, atau kain kafankah, ambil ya Rasulullah, jual. Dan hasilnya gunakan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu." Masya Allah. Itu Siti Khadijah. Siti Khadijah memang layak istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi Muhammad tidak nikah lagi. Dan kata ulama, kalau kita ingin mempunyai anak, kemudian nggak mau dimadu oleh suaminya, kasih nama Khadijah atau Fatimah. Kenapa Khadijah? Karena tafaulan. Tafaulan itu apa ya? Mengharap sesuatu, berharap sesuatu itu tafaulan. Nabi pun yuhibbul fa'al. Nabi itu suka, memang tafaul itu suka, mengharap sesuatu. Kasih nama Siti Khadijah, kenapa? Supaya tidak dimadu oleh mantu saya. Kasih Siti Fatimah, kenapa? Karena supaya tidak dimadu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ketika menikah sama Siti Khadijah, Nabi Muhammad tidak menikah lagi. Begitu juga Siti Fatimah ketika menjadi istri Sayyidina Ali, Sayyidina Ali tidak menikah lagi. Sampai Siti Fatimah wafat, Siti Khadijah wafat, baru Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali menikah dengan wanita lain. Karena itu kasihan kalau kita mempunyai istri yang namanya Siti Khadijah atau Siti Fatimah. Karena insya Allah sampai meninggal pun tidak bisa menikah lagi. Tapi insya Allah istri-istri kita menjadi seperti Siti Khadijah dan Siti Fatimah. Amin ya Rabbal alamin. Ketika Siti Khadijah wafat, Nabi Muhammad itu sedih, sangat-sangat sedih. Karena itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Ketika itu Allah memerintahkan, tadi dibacakan qasidah, Allah memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk mengawal perjalanan tersebut. Katakan kepada Nabi Muhammad, aku undang untuk ke Sidratul Muntaha dan berjumpa denganku karena aku adalah kekasih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diundang. Datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan malaikat Jibril memikirkan sesuatu. Ini perjalanan
jauh. Kemudian apa kendaraan yang paling layak untuk Nabi Muhammad? Ceritakan di kitab Durratun Nasihin, Malaikat Jibril itu memilih kendaraan, sehingga memikir Malaikat Jibril tidak ada kendaraan yang pantas kecuali kendaraan surga. Malaikat Jibril ke surga, melihat kendaraan di surga itu yang namanya buraq. Tadi diceritakan, buraq itu kendaraan surga. Inilah kendaraan yang paling layak untuk perjalanan Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala. Memilih masuk ke surga, kemudian dilihat buraq semuanya di surga dalam keadaan bahagia. Semuanya dalam keadaan bahagia. Mau mengambil satu buraq untuk Nabi Muhammad, ketika mau keluar surga, Malaikat Jibril melihat semua buraq bahagia kecuali satu buraq yang dalam keadaan sedih. Semuanya bahagia, seger badannya. Ini buraq kurus dan dalam keadaan sedih, wajahnya sedih. Ketika Malaikat Jibril melihat buraq tersebut, disamperin oleh Malaikat Jibril. Ditanyai, wahai buraq, kenapa kamu tidak seperti yang lainnya? Yang lainnya bahagia, kenapa kamu sedih? Kata buraq ini, Masya Allah, subhanallah. Buraq ini mengatakan, wahai Malaikat Jibril, ketahuilah, semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakanku, menciptakan buraq dan diletakkan di surga, yang ada di dahi buraq itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ketika Allah menciptakanku dan di dahiku ada tulisan Muhammad Rasulullah, ketika itu pun terletak di hatiku kecintaan kepada Muhammad Rasulullah. Dan aku mulai diciptakan sampai sekarang itu dalam keadaan sedih karena kecintaanku kepada Nabi Muhammad. Aku rindu ingin bertemu dengan makhluk Allah yang namanya Muhammad Rasulullah. Itu adalah cinta. Cinta itu semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus untuk mengungkapkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian Malaikat Jibril tersenyum mendengarkan jawaban buraq tersebut. Kemudian Malaikat Jibril, kalau gitu aku tidak memilih yang lainnya. Kata Malaikat Jibril, sekarang kamu wahai buraq yang aku pilih untuk melakukan perjalanan Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan Allah. Kata buraq tersebut, sekarang aku menemui Muhammad kekasihku. Kata Malaikat Jibril, ya, sekarang engkau akan berjumpa dengan kekasihmu Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Kemudian diambil itu buraq, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Orang kalau cinta itu biasanya melakukan hal gerakan-gerakan yang aneh kalau bertemu dengan kekasihnya. Kalau kita lihat di film-film atau di berita-berita, kalau orang ketemu artis itu sampai artis yang dia dia senangi dan dia kagumi, itu biasanya melakukan hal-hal yang aneh. Kadang sampai loncat-loncat, kadang sampai mengeluarkan HP itu nggak cukup satu, HP 3-5 ditumpuk gitu. Kenapa? Ini orang yang dikagumi melakukan hal yang aneh, sampai loncat-loncat dan sampai melakukan hal-hal yang aneh pokoknya. Buraq ini pun melakukan hal tersebut karena ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sudah bertahun-tahun menunggu, ternyata hari itu berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ketika menghadap Nabi Muhammad, buraq itu gerak-gerak, melakukan gerakan-gerakan yang aneh karena sangat senangnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang bingung Malaikat Jibril. Ini buraq sudah di hadapan Nabi, buraq ini gerak-gerak. Kemudian Malaikat Jibril bingung, ini kalau Nabi Muhammad naik buraq, takut jatuh Nabi Muhammad. Kemudian ini apa? Malaikat Jibril mengatakan, wahai buraq, dipukul itu buraq. Wahai buraq, uskun. Hei buraq, diam. Ketahuilah wahai buraq, di hadapanmu adalah Nabi Muhammad yang mau menaikimu wahai buraq. Kalau kamu terus gerak-gerak, ya Nabi Muhammad naik kepadamu terus jatuh Nabi Muhammad, siapa yang tanggung jawab? Kemudian buraq itu fasakan al buraq. Buraq itu diam. Kemudian Nabi Muhammad naik di atas buraq, melakukan perjalanan.
Dalam perjalanan, Masya Allah, Nabi Muhammad menyaksikan hal-hal yang aneh, hal-hal yang sangat aneh. Salah satu yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW, ada sekelompok orang ini diazab oleh Allah dengan azab. Orang-orang tersebut membawa pukulan dan memukul kepalanya sendiri, terus menerus dipukul sampai hancur kepalanya. Kullama radukhat adat kama kanat. Ketika sudah hancur kepalanya, kembali lagi menjadi utuh. Dipukul lagi. Hancur lagi, kembali lagi utuh. Terus melakukan hal seperti itu dan merasakan kesakitan. Tanya Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kenapa mereka kok melakukan hal yang aneh seperti ini? Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, haula min ummatik. Mereka itu adalah termasuk umatmu, golongan umatmu wahai Rasulullah, alladzina tatathaqal ru'usuhum 'anis shalah, yang berat untuk melakukan sholat. Loh, ini bayangkan, berat untuk melakukan sholat, bukan nggak sholat, melakukan sholat tapi dalam keadaan berat. Apalagi yang tidak melakukan, na'udzubillah min